Pernah ya? Kalau dengan saya ada berapa kali ketemu? Sekali ya? Kalau dengan rekan saya sering ya? Baik. Saudara pernah nggak menerima surat kuasa dari kami? Bahwa kami adalah kuasa hukum dari Hans Kuhlmann? Pernah. Dilampirkan nggak dalam berkas perkara? Ya, kan saya tanya tadi, apakah surat kuasa kami dilampirkan dalam berkas perkara? Jadi dalam berkas perkara tidak menampil. Iya, itu dia. Penasihat hukum. Iya. Yang menampil di sini adalah mereka sama penolakan untuk didampingi penasihat hukum. Tidak menampil. Surat kuasanya itu apa? Setelah ditetapkan menjadi tersangka. Iya, majelis ketika itu penangkapan pertama majelis. Nah, setelah kita dapat informasi dari keluarganya bahwa tolong dong bulan Desember majelis. Desember surat kuasa kami. Desember. November. Nah, kami di Desember setelah dia di BAP. Nah, itu jadi mohon majelis dinilai cara Polda dalam menangani perkara ini. Nah, ayah itulah. Iya. Iya. Iya, baik. Baik. Tadi dalam berkas perkara itu tidak ada. Apa dasar saudara tidak melampirkan dalam berkas perkara? Iyalah Pak, majelis. Masalah surat kuasa. Jadi kalau masalah proses penyidikan Iya, akan mengalir ke sana majelis. Jadi biar kita runut. Iya, ya kan? Surat kuasa kita tidak dilampirkan, berkas perdamaian itu tidak dilampirkan. Nah, itu tujuannya biar kita bisa melihat perkara ini secara komprehensif majelis. Ya. Baik. Rani atau saksi korban atau nama Tasa ya mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah dicabut laporan dan sudah ada perdamaian. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwa karena tidak ada saksi, ya. Kan kita sudah memberikan kuasa. Kenapa saudara tidak mengontak kami, menghubungi kami? Pak pengacara, ini ada perdamaian, mohon datang dong. Kenapa saudara tidak mengatakan itu kepada kami padahal kita sudah bertemu, rekan-rekan saya juga sudah bertemu ke sana, nomor telepon pun sudah dikasih. Apa yang kurang? Kenapa Anda menutup dalam perkara ini, menutup diri dalam perkara ini? dan intinya kenapa saudara sebagai penyidik tidak kasih tahu kuasa hukumnya? Iya. Dari awal kita menangani belum ada yang menjadi sebagai penasihat. Makanya kita pada saat itu pemeriksaan pertama tidak didampingi oleh pengacara sehingga kita ya setelah di Desember baru dia sudah datang. Maksudnya perjalanan tadi itu di sini tidak ada kata enggak, jumlah mana antara surat itu masuk sama penunjukan kuasa. Saya ingat saya penunjukan kuasa dari kan itu ada. Ya, sudah ada. Penunjukan kuasa sudah ada pada Desember itu baru Penunjukan kuasa sudah ada baru surat itu masuk. Yang ditanyakan kenapa saudara kok tidak hubungi kuasanya? karena ini tidak bisa diproses, tidak terjadi perdamaian, kita tidak bisa menghubungi, tidak bisa kami menganggap ini tidak ada perdamaian. Tunjukkan HP, tunjukkan HP. Tunjukkan HP.
tunjukin foto yang dibilang yang video polis. Tidak ada kata sepakat, tidak bisa kita lakukan. Bukan oke lah, itu kan Anda menurut saya berkelit. Kan seharusnya kan kita kan sudah lampirkan surat kuasa dan kita sudah komunikasi baik-baik, bahkan kita berbicara mengenai RJ. Ya, Anda sendiri mengatakan kepada saya, oh ini bisa RJ bang. Oke, sudah mengatakan RJ. Anda kan punya kekuasaan untuk memanggil Rani. Rani ini pengacaranya sebagai saksi dari Hans, datang dong, tolong bantu. Itu Anda tidak pernah mengatakan itu kepada Rani. Karena kita juga komunikasi dengan Rani. Makanya ini ada chattingannya semua. Ya, itu kenapa saudara menutup diri dalam perkara ini? Ini saksi ya. Iya. Bukan kita menyalahkan dia. Betul. Makanya prosesnya ada kejadian tadi dia kan kejadian ini bukan tersangka, itu saksi. Iya, saksi. Iya, mengapa? Iya, mengapa tidak? Bukan kita menyalahkan dia. Iya, tidak. Saya tidak menyalahkan. Mengapa tidak kan? Mengapa tidak? Ya, mengapa tidak mengupayakan perdamaian? Padahal kami sudah ada kuasa hukum. Ya. Iya. Kami sudah memfasilitasi ini. Kapan sudah memfasilitasi? Tapi ini kan tidak terjadi, jadi kita menganggap ini tidak ada. Wih, berarti Anda jahat dong kalau begitu. Menganggap tidak ada. Menginginkan orang di penjara padahal sudah jelas-jelas Rani membawa pencabutan laporan dan perdamaian. Semestinya kan kalau Anda orang yang jangan dulu majelis. Seandainya Anda punya moral, oh ini harus diperdamaikan. Itu tadi untuk membantai dia majelis, ya kan? Bahwa dia tidak beretikat baik dalam menangani perkara ini. Baik. Oke. Apakah dalam perkara ini saudara meminta uang dari Rani sebagai korban? Tidak ada ya? Anda jangan berbohong di persidangan ini karena Rani mengatakan dia banyak mengeluarkan uang dalam perkara ini. Sudah memberikan uang kepada. Nah, ini ada chattingannya ini di sini. Menghabiskan banyak uang. Siapa yang menerimanya? Nah, itulah bagian dari unit Anda. Ada. Jadi Anda tidak menerima uang ya? Oke. Mohon dicatat menurut hemat kami penyidik berbohong majelis. Baik. Apakah Anda pernah mengatakan kepada Hans Goldman, Hans jangan pakai pengacara, akan menghabiskan banyak uang? Nah, mohon dicatat juga penyidiknya ini berbohong majelis. Karena kita catat aja, kita berani mengatakan ini karena berbicara. Kasih keberatan dengan pertanyaan hukum. Bukan. Kita karena relevansinya lah dengan perkara ini. Jangan masalah itu kan di luar apa, begitu ya. Dan seperti sudah sampaikan tadi, sebatas itu aja, jangan berlari mana-mana. Kita harus saksi ini, saksi tadi sebatas pertemuan adanya perdamaian. Kita harus imbang kemana-mana. Ya. Majelis bukan begitu. Biar kita lihat perkara secara karakter dari penyidik ini biar kita tahu. Ya, ini perlu kita utarakan karena ini fakta. Ini fakta, bukan mengada-ngada kita. Ada chattingannya. Ya. Kalau begitu berarti hanya mengenai perdamaian, tetapi kan rentetannya itu banyak majelis. Misalnya, kenapa ketika P21 saudara tidak memanggil PH bahwa sudah P21? Itu kan sebenarnya di luar dari tetapi biar majelis melihat inilah karakter penyidikan di Indonesia. Itu yang mau kita tunjukkan di persidangan ini. Ya kan? Kenapa saudara tidak menghadirkan kami sebagai PH bahwa sudah P21? Ya kan? Jadi kelihatan semua. Jadi saya kira kalau saya pernah sebuah penyidikan itu
ada hukumnya namanya peradilan. Di situ fungsi saudara sebelum sidang. Tapi kan kalau itu tidak profesional karena tanda saudara tidak ada ini Baik, mengenai perdamaian. Tadi kan Anda tidak melampirkan itu. Pertanyaannya mengenai perdamaian. Kenapa saudara tidak menghubungi kami bahwa ada perdamaian? Betul, Anda tidak bisa memproses, tetapi kan etikat baiknya Bang, ini ada perdamaian, datang dong. Anda tidak mengatakan itu kepada kami kan? Baik, apakah saudara pernah menerima pimpinan Hans datang ke Polda perihal perdamaian tersebut? Pernah, yang bernama Grace. Oke, apa yang dibicarakan di situ? Yang saya tahu, si Han minta tolong kepada Grace untuk membantu dalam hal sebagai saksi kalau ada perdamaian. Baik, oke. Nah, Riz kan sudah datang nih. Perdamaian sudah ada di tangan saudara. Apakah saudara tidak meminta si Riz untuk menandatangani sebagai saksi? Apa jawabannya? Nah, si Grace gimana? Apakah ini kamu mau? Saya belum mau Pak. Saya kan menghubungi keluarganya Han dulu. Ternyata tidak ada jawaban karena masalah utang yang dia di perusahaan dia. Dan saya tidak tahu itu. Habis itu saya tidak bisa menghubungi Pak. Tidak ada telepon dari keluarganya, dari orang tuanya. Jadi saya tidak bisa membantu. Seperti itu aja ya. Itu masalah yang dalam kantornya dia. Oke, apakah tim Polda Bali ketika perdamaian ini pernah datang ke tempat kerjanya Rani dengan banyak orang? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik majelis, dari kami cukup. dan kami sudah maafkan belum? Waktu itu saya dengar Pak, antara mereka Ya, sudah tadi kan menerangkan bahwa Nani lah yang buat surat bahwa surat perdamaian kan itu intinya bagaimana Iya. ya. Dia tidak memberi informasi kepada kita. Seandainya dia memberi informasi kepada kita, memfasilitasi saksi bagi kami gampang. Itu yang ya. Tapi secara penyidikan dari pihak Rani sudah memaafkan bahwa permohonan perdamaian tapi tidak selesai karena masalah tanda tangan. Saksi korban sudah maafkan kan itu kan gitu Pak. Iya. Tahu saya mereka sudah saling memaafkan di sana. Iya. Cuma secara administrasi belum ada tanda tangan. Tidak di jalan Kita tidak dihubungi. Ya. Ada lagi? Ada lagi Pak? Oke, ada satu majelis. Apakah saudara pernah mengatakan kepada Hans, ya, bahwa pengacaranya tidak berwibawa dan sakit-sakitan? Mengapa saudara mengatakan itu kepada Hans? sama sekali tidak pernah. Tidak pernah? Oke, mohon dicatat majelis. Terima kasih majelis. Ada lagi? Nah, silakan. Minta ke barang bukti dengan saksi yang BAP. Tadi kan tambahan masalah tadi karena masalah perdamaian. Kalau pertunjukan silakan, cuma urgensinya saksinya tidak ada. Ya, kecuali saksi dalam BAP perkaranya. Ya, itu ya. Silakan Pak. Bentar. Saudara terdakwa Hans. Suaranya dibikin. Yang mulia, Nah, terhadap keterangan saksi tambahan tadi saksi Kuku Eka Putra tadi kemana? Ada yang jembatan
Di mana yang mulia? Mohon maaf, keterangan putus-putus. saksi Putu tadi ada yang keberatan bahwa intinya dia yang meriksa terhadap saksi Rani. Terus dia pernah mempertemukan saksi Rani sama kamu di Polda dalam hal perdamaian. Nah, ada keberatan nggak? Betul, Yang Mulia, Mengatakan pernah. keterangan tadi. Ada yang keberatan nggak dalam keterangan saksi tadi? Putus-putus Yang Mulia. Terhadap Keterangan saksi, mohon maaf Yang Mulia, karena ya. keterangannya putus-putus Yang Mulia. Sinyal di sini kurang ini putus-putus, jadi saya dengarnya Yang Mulia. Kalau ngomong sekarang nggak kayak tadi kalau putus langsung kamu nyata Pak dengar gitu. Jadi intinya hidupin dulu suaranya, hidupin suaranya. Hidupin dulu suaranya. Jadi intinya saksi tadi menerangkan bahwa dia yang sebagai penyidik saksi korban Rani. Terus bahwa pernah setelah periksa saksi Rani di bulan Desember ya. Saksi Rani bawa surat perdamaian. Terus kamu ditemukan sama saksi korban Rani. Di situ belum ada tanda tangan sehingga tidak ada tanda